dengan orang-orang ramai berkumpul. Dukun pria ini sedang mengobati Halimah, dengan jimat yang ia putar di atas tubuh Halimah. Terdengar suara gemerincing patung dan benda-benda lainnya. Ada suatu benda diletakkan di atas tubuh Halimah. Lalu Nabi Muhammad mendekat dan menyingkirkan batu di kepala Halimah. Seketika dukun wanita ini marah. Nabi Muhammad menumbangkan patung berhala dan membuang semua benda-benda tersebut dari tubuh ibu susunya. Dukun pria ini merasa heran. Kemudian Nabi Muhammad memegang tangan ibu susunya. Seketika Allah tunjukkan kuasanya. Halimah sadar. Dukun pria itu takjub seakan tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Halimah berkata, "Muhammad." Nabi Muhammad pun mencium kening ibu susunya. Mendengar ibu susuan, Awal mulanya diciptakan anjing adalah Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya sepanjang masa. Karena kekayaannya itu, Nabi Sulaiman berniat ingin membantu Allah memberi makanan. tiba di tepi laut Nabi Yunus menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut kapal itu oleng dihantam ombak, semua perbekalan sudah dikurangi. Namun kapal tetap oleng. Nahoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakan undian, diundi 3 kali selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Tuhan. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang Terlihat manusia dan binatang bekerja. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, ia belum tahu bagaimana menemukan waktu-waktu ibadahnya. Akhirnya Nabi Adam bermunajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku tidak bisa mengetahui kapan waktu ibadah masuk. Mendengar aduan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikatnya untuk menurunkan ayam dari surga. Ayam tersebut cukup besar dan memiliki warna putih. Ketika ayam tersebut mendengar suara malaikat bertasbih di langit, maka ia juga ikut bertasbih. Sehingga Nabi Adam mengetahui bahwa waktu ibadah telah masuk. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi. Ia banyak memulai sesuatu di bumi seperti menanam pohon, menggali sumur, dan membuat. Kisah Nabi Daud mendapatkan teguran dari malaikat Jibril. Nabi Daud memiliki kebiasaan berkeliling di negerinya. Namun, ia menyamar menjadi orang biasa. Suatu hari, pada saat sedang berkeliling, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar menjadi manusia biasa. Nabi Daud lalu bertanya pada laki-laki itu, "Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Daud?" Laki-laki itu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik hamba. Ia hanya memiliki satu kekurangan, yaitu masih makan dari Baitul Mal." Nabi Daud segera kembali ke rumahnya. Ia berdoa kepada Allah sambil menangis, "Ya Allah, ajarkan padaku suatu usaha yang dapat aku kerjakan. Dengan begitu, aku tidak mengambil gajiku dari Baitul Mal." Allah lalu mengajarkan pada Nabi Daud cara membuat pakaian perang untuk dijual. Kemudian, hasil penjualannya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Kisah Nabi Abdul Muthalib mengambil cucunya dari gendongan Sayyidah Aminah, kemudian membawanya ke depan Ka'bah. Setelah menyentuh batu Hajar Aswad, tiba-tiba kunci pintu Ka'bah bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Abdul Muthalib segera masuk ke dalam Ka'bah. Tak berapa lama ia pun keluar dan berjalan menaiki anak tangga. Di samping makam Nabi Ibrahim, Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Orang-orang Quraisy yang mendengar nama itu merasa heran, sebab nama tersebut tidak sama dengan nama berhala mereka. Lalu Abu Thalib maju dan mengatakan, bahwa nama itu sudah diberikan, dan masyarakat Quraisy tidak perlu memperdebatkannya lagi. Abdul Muthalib pun mengulangi kembali nama itu, seraya mengangkat cucunya. Beliaulah Nabi akhir zaman umat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib mengambil cucunya dari gendongan Sayyidah Aminah, kemudian membawanya ke depan Ka'bah. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, beliau disusukan pada Suwaibah, budak istri Abu Lahab, sebab Sayyidah Aminah tidak memiliki ASI. Saat tengah menyusui, Abu Lahab datang dan memanggil budak istrinya. Dengan perasaan sedih Sayyidah Aminah meminta Suwaibah untuk pulang, agar tidak dihukum oleh tuannya. Nabi Muhammad yang masih bayi tidak pernah menangis, sekalipun beliau masih lapar. Hal inilah yang membuat Sayyidah Aminah semakin sedih. Di pasar ASI, terlihat seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, menawarkan ASI kepada orang-orang. Dia adalah Halimatus Sa'diyah,
Namun tak seorang pun yang mau menerimanya. Suaminya, Haris, juga mengalami hal yang sama. Susu ternak mereka hanya menghasilkan sedikit uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual unta mereka. Haris berhasil menemukan pembeli untanya. Meski sedih, ia harus melakukannya agar bisa bertahan hidup. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, beliau disusukan pada Suwaibah. Saat akan disembelih unta ini berlari. Haris pun mengejar untanya. Melihat untanya berlari, Halimah pun ikut mengejarnya, sampai mereka tiba di sebuah rumah. Unta itu duduk sambil menghadap bayi Nabi Muhammad yang berada dalam buayan. Ini adalah rumah Sayyidah Aminah. Beliau keluar menghampiri tamunya. Beliau mengajak Halimah masuk dan memberinya makan. Saat Halimah meletakkan bayinya, ia melihat bayi Nabi Muhammad lalu mencium tangannya. Ia meminta izin kepada Sayyidah Aminah untuk menyusukan Nabi Muhammad. Dengan senang hati Sayyidah Aminah mengizinkannya. Keduanya menangis bahagia, sebab Sayyidah Aminah mendapatkan ibu susu untuk Nabi Muhammad, sedangkan Halimah dapat menyalurkan ASI-nya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat akan disembelih, Sayyidah Aminah harus berpisah dengan Nabi Muhammad, sebab Halimah tinggal di luar kota Mekah. Ini adalah hal berat bagi Sayyidah Aminah. Sebelum pergi, Sayyidah Aminah mencium Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi meninggalkan Mekah bersama Halimah. Perjalanan ini berlangsung selama 2 hari. Sesampainya di rumah, kedatangan mereka disambut oleh anak perempuan Halimah, dan juga turunnya hujan sebagai rahmat. Sejak kedatangan Nabi Muhammad, air yang semula kering sekarang mengalir, dan tanah-tanah kembali subur, serta ternak mereka melimpah. Nabi Muhammad tumbuh semakin besar, dan kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan, Halimah meminta anak-anaknya agar tidak membuka mata mereka. Namun Nabi Muhammad merenggangkan jemarinya. Beliau melihat Ka'bah berkilauan seperti emas. Beliau merenggangkan jemarinya sekali lagi, dan beliau melihat wajah ibundanya, Sayyidah Aminah yang tersenyum. Sayyidah Aminah harus berpisah dengan Nabi Muhammad. Sesampainya Nabi Muhammad di kota Mekah, Sayyidah Aminah sangat senang bertemu kembali dengan putranya. Beliau memandikan Nabi Muhammad. Pada malam hari Abdul Muthalib mengatakan bahwa Nabi Muhammad harus kembali bersama Halimah. Sayyidah Aminah berkata, "Dulu ayahnya Abdullah pergi meninggalkanku, dan kini Nabi Muhammad harus berpisah denganku. Izinkan agar aku bisa bersama anakku." Abdul Muthalib berkata, "Setiap cinta butuh pengorbanan." Akhirnya Nabi Muhammad kembali diasuh oleh Halimah. Sesampainya Nabi Muhammad di kota Mekah, mendengar ibu susuannya sakit, Nabi Muhammad beserta saudara-saudaranya segera pulang ke rumah. Nabi Muhammad mendapati ibunya terbaring, dengan orang-orang ramai berkumpul. Dukun pria ini sedang mengobati Halimah, dengan jimat yang ia putar di atas tubuh Halimah. Terdengar suara gemerincing patung dan benda-benda lainnya. Ada suatu benda diletakkan di atas tubuh Halimah. Lalu Nabi Muhammad mendekat dan menyingkirkan batu di kepala Halimah. Seketika dukun wanita ini marah. Nabi Muhammad menumbangkan patung berhala dan membuang semua benda-benda tersebut dari tubuh ibu susunya. Dukun pria ini merasa heran. Kemudian Nabi Muhammad memegang tangan ibu susunya. Seketika Allah tunjukkan kuasanya. Halimah sadar. Dukun pria itu takjub seakan tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Halimah berkata, "Muhammad." Nabi Muhammad pun mencium kening ibu susunya. Mendengar ibu susuannya sakit. Keesokan hari, beberapa orang wanita mendatangi rumah Halimah, berpura-pura meminta air dan roti. Ternyata mereka menginginkan Nabi Muhammad. Halimah yang sedang bekerja bergegas menghampiri Nabi Muhammad, dan mengusir wanita-wanita itu. Pada malam hari, 2 orang pria berpedang mendatangi rumah Halimah. Terjadi pertarungan antara suami Halimah dan kedua pria itu. Suami Halimah berkata bahwa Nabi Muhammad dalam bahaya dan dia harus kembali ke Mekah. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad kecil berpamitan pada ibu susunya. Ia mencium tangan ibunya sembari membawa perbekalan. Halimah mencium bekas tangan Nabi Muhammad sambil menangis. Ia berlari mengejar Nabi Muhammad. Begitulah besarnya rasa cinta Halimah kepada Nabi Muhammad. Dari kejauhan ia menangisi kepergian Nabi Muhammad. Keesokan hari, beberapa orang wanita mendatangi rumah Halimah, berpura-pura meminta air dan roti.
Ternyata mereka menginginkan Nabi. Karena banyaknya orang yang mencari Nabi Muhammad, maka Abdul Muthalib mengasingkan beliau ke sebuah gua di perbukitan. Di gua ini, Nabi Muhammad hidup seorang diri. Dari dalam gua, Nabi Muhammad melihat sebuah celah. Ia menyusun bebatuan, lalu memandang dari celah tersebut. Beliau melihat cahaya yang begitu terang dan menenangkan. Begitulah Nabi menjalani hari-harinya seorang diri di dalam gua, sampai kakeknya Abdul Muthalib datang mengunjunginya. Abdul Muthalib membawa perbekalan untuk Nabi Muhammad dan berkata, "Terima kasih atas kesabaran dan diamu wahai cucuku." Nabi berkata bahwa ini adalah tempat ternyaman bagi beliau. Beliau juga menanyakan tentang ibundanya. Kakeknya berkata bahwa tujuannya datang ke sini adalah membawa Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan jauh bersama ibunya mengunjungi kerabatnya. Karena banyaknya orang yang mencari. Keesokan hari, Sayyidah Aminah beserta rombongan melakukan perjalanan menuju Madinah. Mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di sana orang-orang menyembah berhala. Nabi Muhammad menanyakan pemandangan itu pada ibundanya. Sayyidah Aminah menjelaskan bahwa di tempat ini Allah memberi Nabi Ibrahim sumur yang tak pernah kering, dan juga Ka'bah yang dibangun dari batu sebagai kiblat menyembah Allah. Namun mereka lupa agama Allah dan agama Nabi Ibrahim. Malam hari Nabi Muhammad memberi minum seorang budak. Sayyidah Aminah tersentuh melihat kebaikan hati anaknya. Di dekat sumur, Nabi Muhammad berdoa, dan tetesan air pun muncul. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan hari, Sayyidah Aminah beserta rombongan melakukan perjalanan